Ketika adikku pulang, bab 41. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Lia langsung mendapatkan penanganan. Alhamdulillah wanita ini tidak perlu dirawat inap. Bang Agam mengurus administrasinya. Setelah selesai kami langsung pulang. Terima kasih Ibu sudah membantu saya, ucap Ibu Lia lemah. Sama-sama Mbak, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Tanyaku. Nama saya Kamila. Dia anteng dalam gendongan Aksa. Bocah itu sudah tertidur pulas. Dia tetap merengek meminta Aksa menjadi ayahnya. Adik iparku sebisa mungkin memberikan pengertian. Kenapa kamu gak poligami aja, Sa? Tanyaku tadi saat di rumah sakit. Punya satu aja belum tentu aku bisa menjadi imam yang baik, Mbak. Ibunya Lia cantik ya, apalagi kalau dia dandan seperti Manda, udaku lagi. Tidak ada yang lebih cantik selain Manda. Gadis lain belum tentu bisa tulus mencintaiku, Mbak. Apalagi aku baru tahu kalau Pak Bara sangat kaya. Aku rasanya sangat minder, Mbak. Kenapa minder? Semua manusia derajatnya sama di mata Allah, Sa. Kamu harus buktikan kepada mertua kamu nanti kalau kamu bisa membahagiakan Manda dengan cinta dan materi. Aksa tersenyum seraya mengangguk. Aku tahu Aksa, dia itu seperti Bang Agam. Tidak mudah jatuh cinta dan juga pekerja keras. Sayangnya di kota dia tidak bisa menjaga diri sehingga terjerumus ke dalam lingkungan gelap. Sesampainya di rumah Lia, Aksa menidurkan anak itu di kasur yang sudah lapuk, sedangkan aku memapah ibunya. Mau kusuruh Bang Agam, dia sudah menggeleng. Entahlah, dia itu sangat susah jika menolong perempuan, apalagi kalau sampai harus menyentuhnya. Lambung Mbak sudah parah, jangan makan sembarangan ya dan jangan telat makan, ujarku sembari memberikan obatnya. Terima kasih banyak, Bu. Maaf, saya merepotkan dan belum bisa mengganti semua biayanya. Aku tersenyum lembut. Lalu menjawab kalau semua biaya rumah sakit tidak perlu digantinya. Aku juga bilang sudah ada sembako untuk dia olah, lengkap dengan buah-buahannya. Oh iya Mbak, saya tadi beli beberapa potong baju, semoga cocok ya. Aku menyerahkan kantong berisi bajunya dan pakaian Lia. Mbak Mila membukanya, lalu air matanya berderai begitu saja. Entah apa yang telah saya lakukan sehingga Allah mempertemukan saya dengan ibu, ujarnya lirih. Aku tahu maksudnya dia sangat bersyukur telah bertemu dengan kami, tetapi justru kami yang sangat bersyukur telah bertemu dengan Mbak Mila. Apa Mbak baik-baik saja sekarang? Tanya Aksa. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mas Aksa. Mbak Mila mengulas senyum. Aku memperhatikannya. Sepertinya Ibu Lia ini memiliki perasaan lebih kepada adik iparku. Sebab sejak tadi dia menatap Aksa tanpa mengalihkan pandang sedikit pun. Sementara Aksa dia mengalihkan pandang seperti menghindari tatapan Mbak Mila. Mbak, kami pamit ya. Insya Allah minggu depan Aksa akan menikah. Jadi kami akan pulang dulu ke kampung untuk menyiapkan semuanya. Menikah? Mas Aksa akan menikah? Ulangnya seperti tidak percaya. Iya Mbak, mohon doanya ya, timpal Aksa. Mbak Mila mengalihkan pandang. Sepertinya aku harus berbicara berdua dengannya. Jangan sampai pernikahan Aksa menjadi beban pikirannya dan membuat dia tambah sakit. Boleh tinggalkan kami sebentar? Tanyaku kepada Aksa dan Bang Agam. Kedua lelaki itu perlahan meninggalkan kamar. Kini hanya ada aku dan Mbak Mila. Dia mengusap sudut mata sembari membelakangiku. Sudah kuduga perempuan ini menyukai Aksa. Mbak, boleh saya tanya sesuatu? Mbak Mila mengangguk. Aku langsung bertanya di mana suaminya. Ibu Lia menatapku dengan nanar. Embun sudah bergelayut memenuhi kelopak matanya. Dia menceraikan saya saat Lia berumur 3 tahun. Dia lebih memilih wanita kaya karena sudah bosan hidup miskin. Ya Allah, ada ya orang sejahat itu? Mbak Mila bercerita kalau dia yatim piatu, tidak punya sanak saudara di kota ini. Semuanya ada di kampung. Dia malu jika harus pulang tanpa suami. Apalagi kehidupannya serba kekurangan, tidak punya uang untuk ongkos pulang. Mbak Mila kadang mencari barang bekas, menjadi buruh cuci atau menjual kue milik tetangga. Bahkan saat Lia masih kecil, dia membawa anaknya kemana-mana. Aku menangis mendengar ceritanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Aksa di dekat kantor Pak Wijaya. Mbak Mila dan Lia tengah mengorek tong sampah. Tetapi tiba-tiba rasa perih begitu kuat di ulu hati Mbak Mila. Dia langsung terduduk seraya memegang perut. Lia yang ketakutan hanya bisa menangis. Beruntungnya Aksa datang karena ingin membuang sampah. Ibunya kenapa dek? Tanya Aksa waktu itu seraya berjongkok. Aku gak tahu om, Lia menangis sesenggukan. Aksa menolong Mbak Mila dengan memberikan jatah makan siangnya, lalu pergi ke apotek untuk membeli obat.
Sejak saat itu, adik iparku membantu sebisanya. Uang yang dia dapat dari karyawan diberikan kepada Lia setiap harinya. Terkadang Aksa juga memberi botol dan kardus bekas untuk dijual oleh Mbak Mila. Perhatian dan kelembutan Aksa membuat Ibu Lia tersebut tersentuh dan jatuh hati. Mbak Mila mengakhiri cerita seraya mengusap wajah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lidahku seakan keluh, hidup yang dijalaninya begitu menyedihkan. Saya terlalu lugu telah jatuh hati kepada Mas Aksa. Dia lebih muda dari saya, mana mungkin menyukai saya. Semua telah ditakdirkan oleh Allah, Mbak. Jika Aksa jodoh Mbak, pasti dia akan bersama Mbak nantinya. Akan tetapi, takdir berkata lain. Adik saya berjodoh dengan wanita pilihannya. Semoga Mbak cepat sembuh. Insya Allah nanti akan ada laki-laki yang jauh lebih baik untuk Mbak. Mbak Mila tersenyum hangat, lalu kami berpelukan. Setelah selesai, aku berpamitan pulang. Bang Agam dan Aksa langsung keluar tanpa menemui Mbak Mila. Aku mengerti mungkin mereka sungkan. 2 hari setelah perjalanan dari kota, tubuh dan kepalaku agak baikan. Ya, sepanjang perjalanan pulang, aku dan Aksa mabuk. Sesampainya di rumah, aku langsung merebahkan diri di kasur. Tidak beranjak barang sedikit pun. Makan dan minum dilayani oleh Bang Agam. Dulu saat hamil Asti aku sangat kuat, tidak merasakan yang namanya pusing serta mual, hanya mencium aroma tertentu baru merasakan mual. Akan tetapi anak kedua rasanya sangat lemas. Kamu sudah baikan dek? Tanya Bang Agam menghampiriku di ranjang. Alhamdulillah Bang. Bang Agam memberiku 1 gelas jus strawberry. Aku bertepuk tangan saat melihatnya. Inilah yang aku bayangkan sejak pagi tadi. Aku langsung meminumnya hingga habis. Enak? Tanya Bang Agam. Aku mengangguk seraya tersenyum. Bang Agam menunjuk pipi kirinya. Aku tahu maksudnya. Dasar laki-laki, pasti ngelakuin apapun harus ada upahnya. Aku mencium pipinya tetapi dia malah menunjuk seluruh wajahnya. Ih, abang, aku menutup wajah dengan telapak tangan. Bang Agam terkekeh pelan, lalu dia menyingkirkan tanganku mencium keningku mesra. Turun yuk, kita ke rumah ibu, katanya ada yang mau disampaikan. Ya sayang, aku terkejut dengan ucapanku sendiri. Aku gak denger deh, ayo sekali lagi. Bang Agam malah menggodaku. Aku tepuk dadanya pelan. Malu sekali rasanya digoda macam itu. Sudah seperti remaja saja. Akhirnya aku turun dari ranjang mengikuti langkah Bang Agam. Suasana rumah sangat sepi. Ternyata dari sekolah Asti pulang ke rumah neneknya karena ingin bermain dengan Salsa. Kata Bang Agam, para pembantu sedang istirahat. Ya sudah, kalau begitu aku langsung pergi saja tanpa berpamitan. Kasihan kalau harus mengganggu mereka. Sesampainya di rumah ibu, Rima dan Alan sudah datang. Kami duduk lesehan di atas karpet permadani. Ibu juga sudah menyiapkan aneka kue dan buah. Duh, sepertinya ibu paham sekali kalau kehamilanku yang sekarang sangat senang memakan buah asam. Ya, di tempat buah sudah ada belimbing, kiwi, dan jeruk. Mbak Risa mau kiwi, tawar ibu. Aku mengangguk malu. Ibu segera mengupas buah kiwi dan memotongnya, lalu beliau berikan kepadaku. Mbak Rima mau buah apa? Tanya ibu. Aku nanti saja bu, lihat Mbak Risa makan aku jadi ikut kenyang. Sahut Rima seraya tersenyum. Setelah basa-basi tadi, bapak memulai pembicaraannya. Jadi mertuaku sudah sepakat untuk membagikan harta yang mereka punya untuk anak-anaknya. Tujuannya agar nanti saat ibu dan bapak sudah tiada, tidak akan ada pembahasan atau rebutan harta warisan. Namun Bang Agam dan Alan kurang setuju. Sebab mereka tidak pernah sekalipun mengharapkan warisan. Biarlah harta orang tua untuk bekal mereka. Ya sudah, begini saja. Kalian ambil saja lalu kelola dengan baik. Nanti hasilnya bisa dibagi 2 dengan bapak. Bagaimana? Bang Agam dan Alan tampak berpikir. Mereka sepertinya masih enggan untuk menerima. Bapak memberikan sisa sawah untuk Bang Agam, sedangkan Alan mendapat rumah kontrakan. Ya, kalau dijual harganya sangat lumayan. Akan tetapi kakak adik ini bukan orang yang serakah. Aku ke dapur dulu ya bu, ingin bikin bumbu rujak, pamitku. Biar ibu aja yang bikin mbak. Gak usah bu, biar aku saja, aku bisa kok, tolakku secara halus. Ibu mengerti, beliau kembali mendengarkan pendapat anak-anaknya. Aku bergegas membuat bumbu rujak, cabai rawit 6 biji, gula aren, kacang tanah yang sudah digoreng, sedikit terasi, juga 4 buah honje. Dari aromanya sangat menggugah selera. Aku tidak sabar ingin segera mencicipinya. Mbak buat apa? Tanya Aksa tiba-tiba. Bumbu rujak, Sa, kamu mau? Aksa langsung mengangguk, lalu mencoel bumbu dengan apel yang ada di meja makan. Seger banget mbak, duh begini kali ya orang yang ngidam. Aku kadang pengen yang aneh-aneh saat tengah malam. Aksa mulai curhat, aku tersenyum geli mendengarnya.
Aku dan Aksa bergegas ke ruang keluarga di mana Bang Agam dan yang lain sedang berkumpul. Namun langkah kami terhenti saat mendengar pertanyaan Bang Agam. Lalu Aksa dapat apa? Ibu dan bapak diam. Mereka hanya saling pandang lalu mengembuskan napas berat. Biarkan dia mandiri tanpa mendapat bantuan apapun dari bapak. Kalau Aksa tidak dapat, aku tidak mau menerima sawah dari bapak, tolak Bang Agam tegas. Aku juga tidak mau mengambil kontrakan itu, timpal Alan. Keputusan bapak sudah bulat, kalian harus menerimanya. Aku melihat raut wajah Aksa. Wajahnya memerah, mungkin menahan tangis. Sebab kulihat matanya berkaca-kaca. Dulu apapun yang bapak punya hanya untuk Aksa. Tapi sekarang dia malah tidak mendapatkan apa-apa.